Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala urumuddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Ghafur selaku dosen pengampu matkul Tafsir Tarbawi yang senantiasa selalu diberi rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin perkenalkan, nama saya Friska Anastasia. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2A dengan akhir NIM 18. Di sini saya akan memberikan materi tentang peserta didik menurut para mufasir Al-Quran dengan 3 surah, yaitu surah Asy-Syu'ara, At-Tahrim, dan An-Nur. Oke, yang pertama di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu gilazun sidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya itu malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, Kuangfusakum wa ahlikum naron, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada kaum kerabatnya yang terdekat agar bergaul dengan orang mukmin, dengan orang mukmin yang lemah lembut, dengan orang yang mukmin yang tidak keras kepala, yang selalu merendahkan hatinya, tidak sombong. Lalu pada ayat ini juga merupakan pokok dasar tentang amanah langsung dari Allah di pundak seorang lelaki. Seorang lelaki itu bisa ayah, suami, bahwa kelak kita akan diminta pertanggungjawaban. Mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah untuk jadi keberhasilan seorang lelaki itu bukan bicara tentang ia sukses, memberikan level atau ganjaran banyaklah yang lainnya kepada keluarganya, atau misalkan limpahan uang. Bukan, tetapi keberhasilan seorang lelaki, ayah atau suami ini, dia tuh mampu menyelamatkan keluarganya, istrinya, anaknya, ibunya, semuanya dari api neraka. Dan firman Allah selanjutnya ini, penjaga malaikat-malaikat yang kasar. Nah, maksud karakter yang sangat kasar ini dari hatinya itu telah dihilangkan. Jadi malaikat ini telah hilang rasa kasihannya kepada orang-orang kafir, dihilangkan oleh Allah gitu. Jadi ayat ini mengajarkan nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan terhadap perintah Allah. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan keluarga dengan penuh kasih sayang, saling mendukung satu sama lain, dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat At-Tahrim ini, diharapkan dapat memperkuat ikatan keluarga dan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Selanjutnya ada di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai dengan 216 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Jika mereka mendurhakaimu, katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab
dengan terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini kata asyarah yang berarti anggota suku terdekat atau keluarga diambil dari kata asyara yang berarti saling bergaul. Karena anggota suku yang terdekat itu keluarga adalah orang-orang yang sehari-hari sama kita gitu, yang sehari-hari saling bergaul. Lalu tafsirnya kata al-aqrabin yang menyifati kata asyarah merupakan penekanan mereka kerabat sebagai orang-orang yang terdekat. Maka ketika kita melihat penafsiran dari Ibnu Katsir ini, kita bisa memahami bahwa sebagai seorang peserta didik harus mempunyai sikap rendah hati, merangkul dan saling melindungi saudara terdekat kita, apalagi saudara yang seiman ketika berada dalam kesusahan. Seperti halnya yang diceritakan diilustrasikan seekor burung tadi. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa barang siapa yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka yang panasnya luar biasa. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, selanjutnya ada di dalam surah An-Nuh ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum man junubikum wa yu'akhkharkum ila ajalin musamma inna ajalallahi iza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Lalu ayat kedua, Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu ayat ketiga, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Lalu ayat keempat, niscaya dia akan mengampuni, Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menganugerahkan kamu, memanjangkan umur kamu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahuinya. Lalu pada masa ceritanya gini, pada masa sebelum kaum Nabi Nuh, umat manusia ini menyembah Allah, mereka bertauhid tapi ketika zaman Nabi Nuh adanya penyimpangan. Jadi dulu ada kalangan orang soleh nih, lalu dia meninggal. Nah, untuk mengenang para kerabat ini, jadi semuanya itu pada membuat patung-patung untuk disembah. Nah, Nabi Nuh ini diutus untuk meluruskan kembali ajaran atau keyakinannya dengan mengesahkan Allah gitu. Jadi lalu pada ayat selanjutnya ini Nabi Nuh mendapatkan amanah nih dari beliau melaksanakan dengan baik kepada umatnya, bahwasannya beliau mengemban tugas dakwah untuk mengoreksi kaum Nabi Nuh gitu. Jadi pada ayat keempat ini beribadahlah kepada Allah. Lalu perintah beribadah ini diiringi dengan kewajiban bertakwa. Takwa itu kan secara etimologis itu menjaga diri dari hal-hal yang tercela. Takwa juga maknanya itu takut akan azab, akan apa yang datang jika kita tidak melaksanakan perintah Allah. Lalu perintah ketiga, taatlah nih kepadaku. Taatlah kepada Nabi juga, Nabi Nuh, karena apa yang disampaikan kepada Nabi Nuh itu hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kaum kafir itu mau mengikuti semua perintah dari Nabi Nuh, maka akan ada ganjarannya, yaitu di ayat keempat, niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan itu memanjangkan umur sampai pada batas waktu yang ditentukan. Nah, jadi nilai-nilai pendidikan pada surah An-Nuh yang dapat dipetik ini adalah kesabarannya dan kepeduliannya dan ketaatannya.
yang diterangkan isi seruan Nabi Nuh, yaitu mestinya mereka tuh menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, dan sepatutnya mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhi semua larangannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan dalam ayat ini diterangkan juga dalam janji Allah kepada kaum-kaumnya, bila mereka mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebaliknya, jika kita melarang dan melakukan dosa, Allah akan memberikan kita azab, ganjaran di dunia, azab di dunia dan di akhirat. Jadi seperti itu. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait ketiga isi kandungan yang ada di dalam surah ini. Semoga kita bisa mengambil nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam surah ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.